Ya, selamat pagi semuanya, sehat-sehat semua. Di sini sungguh indah. Ya, kemarin bisa ada waktu yang lebih lowong buat saya, kemudian bisa ngambil waktu istirahat, jadi lebih santai. Dan kemudian pagi ini bersyukur Tuhan mengingatkan mengenai mengenai pengampunan begitu ya. Jadi sungguh Sungguh senang bahwa mengenal Allah sebagai pribadi dan terus-menerus dan nggak bisa lepas daripadanya karena ketika lepas itu juga kehidupan ini seolah-olah makin berat dan juga makin tidak ada memiliki arti begitu. Nah, di kalimat yang ini, ayat yang ke-27, maka tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Yang jadi raja ini seperti Allah, Allah Bapa, dan dia memberikan pengampunan ketika hamba ini meminta belas kasihan, gitu ya. Jadi dia meminta ampun dan kemudian membebas. Di sini tertulis membebaskan dan menghapuskan hutang. Jadi artinya ada kebebasan, ada rantai yang terlepas. Di situ hutangnya ini udah nggak ada hutang begitu ya, menghapuskan hutang. Kalau dari kalimat ini ya saya menangkapnya udah lupakan, kamu seolah-olah udah nggak ada hutang, padahal kamu punya hutang. Nah kemudian pengampunan yang katakan yang saya terima itu adalah pengampunan yang membebaskan saya untuk katakan saya merdeka melakukan sesuatu atau jadi melakukan sesuatu itu tanpa beban gitu ya. Jadi bukan oleh karena beban untuk dihukum, beban untuk dipenjarakan, tetapi sebagai bisa melakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah, memperoleh suatu kekuatan dan kesegaran dan juga bahkan pengharapan untuk ke depan gitu ya. Nah, di ayat yang ke-29 hanya di sini ada yang menerima belas kasihan ini juga dia mempunyai kawan begitu ya. Mempunyai kawan dan di dalam kehidupannya dengan ya orang lain begitu ya. Di sini menunjukkan begitu ya menurut ya kalau dari yang sekarang yang apa ini ya tidak belas kasihan ya padahal dia sudah memperoleh belas kasihan. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Jadi pengampunan yang katakan yang diterima oleh seseorang yang mendapat belas kasihan ini, dia tidak tidak memberikan perubahan begitu ya. Jadi hal yang katakan cukup unik. Jika ini terjadi pada saya, wah iya ya benar Tuhan. Aku sudah dibebaskan dari hutang dosaku dan aku nggak mau mengampuni. Wah, sungguh katakan ya kalau pakai bahasa yang mungkin yang aneh-aneh celaka 12 gitu ya atau apalah celaka 13. Nah, di ayat yang ke-34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Jadi ada satu tuntutan gitu ya ketika tidak melepaskan pengampunan. Jadi yang saya mengerti, yang saya pelajari, pengampunan itu Allah menginginkan untuk menuntun saya untuk katakan ya berubah setiap saat. Jadi ada melakukan kesalahan, kemudian diampuni, kemudian melakukan ada sesuatu perubahan dari dalam yang memang Allah itu lakukan. Jadi ketika pengampunan itu tidak mengadakan perubahan terhadap perubahan, Allah menginginkan perubahan. Jadi saya percaya Allah menginginkan perubahan terjadi pada diri saya.
Dan ketika pengampunan itu terus-menerus diberikan, belas kasihan diberikan, tetapi tidak mengalami perubahan, pada masanya ya Allah pun menuntut pertanggungjawaban. Jadi di sini bagaimana pengampunan itu bisa mengubahkan, saya mau pengampunan yang Allah berikan itu mengubahkan, dan saya mau dengan dituntun oleh Roh Allah untuk katakan saya boleh belajar banyak. Jadi saya belajar pengampunan itu luar biasa, memberikan satu kesegaran tersendiri, dan biarlah itu membawa perubahan dari dalam. Amin. Kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kemudian, oke, Brian, nah sudah merubah. Paling saya minta Brian untuk live dulu sama Farel untuk memperbaiki ada tambahan minus. Silakan yuk dirubah sekarang. Jadi X kemudian minus. Oke. Saya share screen. Oke, hari ini kita mau Megan sakit ya hari ini. Saya aktifkan Sokratisnya dulu. Oke, jika ada pertanyaan silakan bertanya. Oke, Brian sudah sesuai. Terima kasih Brian. Kemudian kalau Farel juga udah ya. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan silakan langsung gitu ya. Nah, sekarang kita mengacu ke ya topik terakhir begitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang saya mau nanya ke Farel. Farel berkaitan sama yang kemarin, kira-kira apa ini maksud dengan kepolaran dan apa molekul polar dan molekul non polar? Kira-kira langsung aja dengan bahasa sendiri. Silakan di-on-kan video sama audionya. Halo, Farel.
Nggak apa-apa. Iya, silakan videonya dinyalakan. Ya, dengan gaya bahasa sendiri, kira-kira apa yang ditangkap dengan mengenai molekul, jadi molekul polar dan molekul nonpolar? Dengan bahasa sendiri aja, langsung saja. Molekul polar dan molekul non-polar. Audionya Pak, dinyalakan. bentar Pak, bentar Pak. Oke, saya skip dulu ya. Coba ke Hans. Halo Hans. Ya Pak. Iya, videonya dinyalakan. Nah, menurut Hans, kira-kira apa yang ini mengenai molekul polar dan molekul nonpolar? Jadi mungkin langsung yang kepikir apa gitu. Apa yang dimaksud molekul polar, apa yang dimaksud molekul nonpolar? Molekul polar teh pas ada perbedaan apa sih? Perbedaan Gak apa, yang kepikir apa ya? eh, Perbedaan apa? perbedaan Ah, keelektronegatifan gitu. Lupa. Oke, terus lanjutin aja terus. Nah, Habis itu yang non polar. Satu lagi kan yep. itu kayak lupa apa yang non polarnya. Oke. Ada yang kepikir lain lagi? Nggak ada? Cukup? Enggak. Iya, oke. Thank you, Hans. Nah, kemudian satu lagi, oke, ya, bertanya ke Michelle. Pertanyaannya sama, Michelle. Kalau yang polar Videonya teh, dinyalakan. kalau Ya. yang polar teh gak sama ke elektronegatifannya. Kalau non polar sama. Ada lagi? Cukup? Udah. Ya, oke. Makasih, Michelle. Nah, di sini, oke, ke siapa? Ke Farel. Gimana, Farel? Saya cuma ingat yang ke Videonya ada. elektronegatifan. Oh, sorry, ulangin lagi. Apa? Maaf, tadi saya motong karena berkaitan untuk minta videonya Oh, diambil. iya. Yang polar teh kalau nggak salah yang perbedaan elektronegatif bukan sih? Oke, Atau lanjutin. yang satu lagi nggak tahu Pak. Ya, oke. Thank you, Farel. Nah, di sini beda keelektronegatifan. Jadi ada molekul yang katakan misalkan satu terdiri dari ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar itu memang terdiri dari terbentuk ikatan antara atom-atom yang katakan dia memiliki beda elektronegatif. Kalau terdiri dari satu ikatan, ikatannya sudah polar, maka molekulnya juga polar, gitu ya. Permasalahan ada yang satu molekul itu terdiri dari beberapa kovalen polar, ya. Jadi kalau yang misalkan non polar terdiri dari molekul itu cuma satu ikatan dan satu ikatan itu adalah kovalen nonpolar. Jadi molekulnya juga nonpolar begitu ya. Nah, kemudian kalau molekulnya banyak, jadi misalkan CH4. Nah, CH4 di sini bayangkan seperti tripod dianya ya, bahwa dia terdiri empat ikatan kovalen polar. Nah, karena dia menyeluruh rata lokasinya, titik-titiknya itu merata, kemudian atas bawah dan juga melingkar seperti bola.
Nah, dia susunannya merata sehingga dia menyebabkan molekulnya itu menjadi molekul nonpolar gitu ya. Walaupun ikatannya adalah ikatan kovalen polar seperti itu. Nah, ini adalah polar, begitu ya. Nah, kemudian saya coba lanjutkan ke halaman 175. Saya cek dulu apakah ada pertanyaan. Oke, belum ya. Halaman 175. Jadi di halaman 175 itu adalah satu hal yang terjadi antar molekul ya. Jadi interaksi, kita mau ngobrolin interaksi antar molekul. Ya, interaksi antar molekul. Kalau dalam kehidupan sosial ya, social life-nya ada orang gitu ya. Nah, misal di sini adalah atom-atomnya, ini atom, ini atom, ini atom, ini atom, ini atom, ini atom, ini atom ya. Jadi ini yang kita namakan adalah ikatan ya. Jadi ikatan yaitu yang terjadi di dalam satu molekul. Jadi misalkan ini kita mau lihat bahwa dia namanya kehidupan sosial, tentunya ada orang lain ya. Jadi ketika berinteraksi, ini berinteraksi, ya mau ngobrol, mau bercanda, mau belajar bareng, mau main bareng ya, itu pasti ada interaksi. Nah, itulah yang akan kita pelajari ini. Ini yang dinamakan adalah interaksi antar molekul. Ini yang kita mau pelajari. Nah, di dalam hal ini tipe-tipe molekulnya sudah kita pelajari ya, yaitu ada molekul nonpolar, kemudian ada molekul polar. Di antara jenis molekul ini cuma dua ini ya. Jadi anggap saja satu yang katakan sosial, satu lagi ansos misalkan untuk social life-nya gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang pertama itu adalah interaksi yang terjadi antara molekul nonpolar dengan molekul nonpolar ya. Jadi interaksi yang terjadi molekul nonpolar dengan nonpolar ya. Jadi katakan yang apa ya semacam sejenis ansos dengan ansos misalkan ya, misalkan. Nah, gaya bahasa yang memang kadang-kadang mungkin kita sudah dengar. Nah, contohnya adalah molekul nonpolar dan molekul nonpolar ini contohnya adalah ya interaksi antara misalkan molekul H2 dengan molekul H2. Ini terdapat dalam gas hidrogen. Tentunya gas hidrogen ini memiliki apa namanya? Dia memiliki ikatan, ya ikatan. Kemudian nama interaksinya itu kita namakan gaya. Jadi interaksinya ya. Gaya tarik menarik. Oh ya, oke, silakan absen, saya lupa. Silakan absen di kolom chat. Gaya tarik menarik di sini dibilang dipol sesaat, kemudian dipol terimbas, begitu ya, atau dikenal dengan nama ya ini memang ya ini perlu diingat, gaya London atau gaya dispersi, begitu ya. Nah, apa untuk memahami gaya tarik menarik dipol sesaat dan dipol terimbas itu supaya tidak sekedar itu adalah hafalan,
gitu ya. Nah, kita melihat suatu perilaku elektron yang ada di dalam molekul, begitu. Jadi molekul H yang ini, dia pergerakan elektronnya jadi sama, kurang lebih ya, mirip gitu ya. Nah, lintasannya maksudnya tidak ada suatu kutub positif atau kutub negatif. Ini pergerakan elektronnya, tidak ada pergerakan elektron yang kalau misalkan HCl itu nanti akan digambarkan seperti ini, gitu ya. Nah, jadi Cl-nya itu lebih besar. Nah, jadi pergerakan elektronnya di atom H kiri dan kanan itu memiliki waktu yang sama. Jadi dia jalan dari sini, kemudian dia keliling, terus aja dia bergerak, ya selalu bergerak dan tidak pernah berhenti namanya elektron, ya. Nah, kemudian ketika elektron ini lagi sedang, kan ini H itu satu memiliki satu proton, kemudian 0 neutron, dan memiliki satu elektron. Masing-masing memiliki satu. Ketika dia berikatan, dia itu ada 2 elektron di sini, ya. 2 elektron yang berputar-putar di situ, 2 elektron. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika elektron sedang berada di sedang elektron itu berada di kiri, gitu ya, dia sedang bergerak di kiri, dua elektronnya misalkan, maka di sini akan membentuk kutub negatif, di sini adalah membentuk kutub positif, ya. Jadi sementara, ya, jadi ketika elektron bergerak di kiri, maka kutub negatif di kiri. Ada saatnya ketika elektron bergerak di sisi kanan, maka yang terjadi adalah kutub negatif itu ada di kanan dan kutub positif ada di kanan. Ingat, elektron itu selalu bergerak. Nah, inilah yang dinamakan dengan istilah dipol sesaat. Ya, jadi dua kutub itu dua, pol itu adalah pol kutub gitu ya. Jadi kutub negatif sama kutub positif. Jadi terjadinya sesaat begitu ya. Nah, kemudian bagaimana mengenai dipol terimbas? Ketika terbentuk dipol sesaat, kemudian yang negatif ini mulai mengimbas molekul yang lain, ya, molekul yang lain. Karena sebelah kiri kutub negatif, karena terkumpul katakan elektronnya di sisi kanan, maka mau tidak mau ada suatu dorongan atau namanya repulsion, tolakan, sehingga menyebabkan dia menjadi yang namanya kutub positif di sini, ya, dia mendorong elektronnya untuk bergerak ke sisi kanan karena tolakan, karena sama-sama minus, sehingga di sini terbentuk kutub negatif di sisi kanan. Nah, akibatnya karena molekul yang berikutnya itu adalah imbas dari dipol sesaat, maka molekul yang ini itu dinamakan dipol terimbas. Seperti itu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan gaya tarik-menarik dipol sesaat, dipol terimbas, atau nama lainnya gaya London atau gaya dispersi. Seperti itu ya. Itulah yang terjadi molekul. Nah, ini bisa dilihat dari halaman 176 ya, 176, halaman 176. Jadi di halaman 176 gambar 4.19 itulah yang menunjukkan dipol sesaat dan dipol terimbas, ya. Nah, kemudian inilah yang menyebabkan suatu molekul, ya. Jadi interaksi ini menyebabkan adanya suatu tarik menarik, dan kalau kita memisahkan antar molekul berarti kita memerlukan energi, gitu ya. Energinya
ditunjukkan oleh energinya seberapa besar, itu ditunjukkan oleh temperatur pemanasan, begitu ya. Nah, kita ambil contoh, walaupun ada sesuatu kemiripan, kita ambil contoh ada molekul dia molekul nonpolar gitu ya. Molekul C ada 5 atom dan H-nya itu ada 12. Ya, kemudian dengan molekul yang C-nya 5, H-nya juga 12. Loh, maksudnya apa ini Pak? Kok sama nulisnya? Nah, kemudian ini ada, kalian perhatikan, ada di halaman 177. Begitu ya, 177. Molekul yang satu, yang sebelah kiri, dia itu memiliki susunan seperti ini. Ya, saya gambar CC-nya saja. Kemudian yang kanan itu di strukturnya, rumus strukturnya itu memanjang, ya. Loh, kok nggak ada H-nya, Pak? Oke, tinggal dilengkapi H-nya. Jadi di kiri H-nya 12, di kanan juga H-nya juga 12 juga, begitu ya. Nah, sekarang kita mau melihat mana yang mudah ya. Jadi tentunya elektronnya itu ada di masing-masing atom ya, baik di atom H ataupun atom C, begitu ya. Dengan melihat struktur, begitu ya, melihat strukturnya, coba saya mau minta pendapat, gitu ya. Saya bertanya, ada di molekul ini, gitu ya. Mereka keduanya ya, oke. Ini ada, jadi saya coba sekali lagi mengulangi, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan dipol terimbas dan dipol sesaat, begitu ya. Ya Pak, aku masih nggak ngerti. Maaf, aku masih nggak ngerti yang dipol sesaat dan dipol terimbas. Oke. Nah, di sini kita amati lagi, coba. Jadi ada tentunya molekul itu memiliki ikatan, kemudian ini memiliki ikatan, gitu ya. Ada ikatan antar atom. Kemudian yang sedang kita mau dalami adalah interaksi antar molekulnya, ya, interaksi antar molekulnya yang kita mau dalami. Sekarang yang kita amati molekul H dengan H. Jadi ini memahami gaya tarik menarik, memahami apa yang dimaksud dengan dipol sesaat dan dipol terimbas. Begitu ya, tujuannya ke sana. Ini ada dipol sesaat dan kemudian ada dipol terimbas. Untuk dipol sesaat itu memiliki satu kondisi berikut. Atom H2 ini molekul H2 dan dia, kita fokus kepada elektron. Setiap atom H dia itu memiliki satu proton, kemudian neutronnya 0 gitu ya, dan elektronnya 1. Artinya kalau di dalam molekul H2 artinya ada elektronnya, ada 2 elektron. Ingat, elektron itu bergerak dari model atom yang mekanika. Di situ terlihat bahwa ada pergerakan elektron. Di situ ada, kita nggak bisa menentukan kecepatan dan posisi secara bersamaan,
dikarenakan elektronnya bergerak. Kalau kita selalu bergerak, posisi kita berpindah-pindah, seperti itu ya. Nah, elektron itu berpindah-pindah. Ketika dia berada di sebelah sini, tentunya elektron itu bermuatan negatif, memang sifat naturnya itulah negatif. Ketika bergerak di sisi kiri, akibatnya yang molekul yang di atom di sisi kiri itu bermuatan kutub negatif. Bukan bermuatan ya, dia mengkutub ya, kutub negatif dan kutub positif. Kalau di buku di halaman 176 itu digambarkan dengan awan elektron, ceritanya gitu. Jadi pergerakannya awan elektronnya lebih tebal di sisi kiri. Itu artinya delta negatif di sisi kiri, begitu. Itu penjelasan dipol sesaat. Jadi memang kutub positif dan negatif yang terjadi sesaat. Kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul karena elektronnya yang bergerak. Kalau elektron bergerak di tengah, berarti dia tidak memiliki kutub. Gitu ya. Makanya istilah ada muncul dipol tetapi itu hanya sementara waktu. Seperti itu ya. Nah, kemudian ketika terbentuk dipol sesaat gitu ya, dan dia akan menyebabkan molekul yang lain dia bisa mengimbas yang molekul lain sehingga menjadi kutub. Nah, kutubnya itu dinamakan dipol terimbas. Karena si molekul yang H2 ini dia itu muncul kutubnya gitu ya, muncul kutubnya ketika dia diimbas oleh molekul yang lain. Ya, oke. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Itu arti dari dipol sesaat dan dipol terimbas. Nah, sekarang kita melihat halaman 176, gitu ya. Nah, saya mau bertanya. Jadi, dari dua ini, saya mau bertanya. Ini kita bayangkan ini teh seperti kayak bola misalkan ya. Yang ini seperti katakan seperti sosis gitu aja. Ya. Nah, elektronnya tentunya mempunyai awan elektron, ya ini awan elektron bola, kemudian ini adalah awan elektron sosis. Begitu ya. Saya mau tanya jadi ingat bahwa awan elektron yang kiri bola, yang kanan awan elektronnya seperti sosis memanjang, gitu ya. Nah sekarang mana yang lebih gampang dibuat menjadi kutub? Ya, menjadi kutub. Coba buka Sokratifnya semua, siap-siap. Nah, jadi yang mau ditanyakan, molekul yang mana, kiri atau kanan, yang katakan mudah untuk diubah menjadi kutub. Nah, ini mudah menjadi kutub. Jadi kutub negatif dan kutub positif. Ini dengan kata ilmiah adalah polarisabilitas. Ya. Jadi kalau mampu atau gampang dibuat kutub positif dan kutub negatif, artinya itu polarisabilitasnya itu besar. Begitu ya. Nah, oke, saya siapin Sokratifnya. Ya, seperti sosis gitu ya, seperti sosis. Nah, sekarang aktifkan Sokratifnya. Jadi satu memanjang, satu seperti bola, begitu ya. Nah, hidupkan Sokratifnya. Nah, sekarang molekul mana yang katakan mudah dibuat kutub? Kalau ada awan yang berbentuk bola, awan yang berbentuk memanjang. Mana yang lebih mudah dibuat kutub ya? Mana yang mudah dikutubkan? Nah, kalau A ini adalah pilihan A, yang ini adalah pilihan B. Silakan jawab di Sokratif. Saya minta responnya. Semuanya ya.
Mungkin lebih cepat pakai Socrative yang di PC juga lebih cepat. Kalau ada yang di app, ya silakan pakai handphonenya, app di handphone. Yuk, masih 24, 25 yang join, tapi yang baru jawab 14. Yuk, masih jawab 16. Yuk, baru gabung 28. Yang baru jawab 20 sekarang. Dari 28 yang aktifkan Socrative, 21 yang jawab. Yuk, terus update ya. Silakan jawab. Nah, yuk yang lain jawab. Nah, ini updatean detik ini. Gitu ya. Updatean detik ini. Oke. Jadi yang ya oke, yang oke jawabannya adalah jadi jawabannya yang panjang ya. Yang panjang itu lebih mudah untuk dikutupkan awannya. Kenapa? Kalau kita mau lihat, jadi kalau misalkan bentuk yang panjang, ya bentuk yang memanjang, ketika elektronnya bergerak di sisi sini, ya tentunya ini ada kutub negatif. Dan kemudian dia perlu perjalanan untuk ke sana. Bayangin, ketika bergerak di sebelah sini, maka yang menjadi kutub negatif adalah sebelah kanan. Ketika berada di tengah-tengah, katakan dia tidak ada kutubnya. Seperti itu ya. Ini adalah yang panjang. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dia yang bentuknya, strukturnya seperti bulat, bantet gitu ya. Nah, elektronnya bergerak di sini, kemudian dia lekas dengan cepat, dia bergerak ke sini dan bergerak ke sini. Jadi kutubnya itu mungkin lebih sebentar, ya lebih sebentar. Oke, maka dari itu, ketika kemampuan polarisabilitasnya tinggi, maka gaya tariknya, ya gaya tarik di pol sesaat, di pol terimbas, itu adalah gaya tariknya lebih kuat. Lebih kuat. Hal ini ditandai oleh titik didihnya. Untuk titik didih yang molekulnya seperti bola, titik didihnya itu 9,5 derajat Celcius. Kalau yang lebih memanjang, titik didihnya itu adalah 36,1 derajat Celcius. Begitu ya. Jadi antar molekul yang panjang, interaksinya itu lebih kuat. Makanya titik didihnya itu lebih besar. Nah, sekarang kita mau lihat titik didih itu adalah perubahan wujud dari cair itu berubah menjadi padat. Jadi molekul cair tentunya berdekatan. Kalau molekul padat itu kita dibuat gas maksudnya ya. Dari cair menjadi gas. Jadi dibuat jaraknya berjauhan. Berarti kalau gaya tariknya antar molekulnya itu besar, maka titik didihnya juga semakin tinggi. Begitu ya. Oke, nah sekarang saya aktifkan Socrative-nya, mungkin ada pertanyaan ya.
Oke, sekarang kita ke molekul polar. Nah, oke, yang mengenai Sokrates sudah saya aktifkan lagi pertanyaannya. Oke, ini mah 3 tadi ya, barusan yang terakhir, updatean terakhir. Ada satu yang nggak menjawab. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau di buku ya, jadi molekul polar dan molekul polar dan molekul polar untuk yang nomor 2. Ya, molekul polar dan molekul polar. Nah, ini molekul polar. Contohnya adalah contoh HCl, gitu ya, HCl. Jadi HCl ini Cl-nya memiliki keelektronegatifan lebih tinggi dibandingkan H. Dia memiliki delta negatif dan ini delta positif. Molekulnya sama. Kemudian kita amati di sini Oke, kita amati dan di sini akan ada namanya interaksi ya. Interaksinya kita namakan gaya tarik dipol ya. Karena molekulnya memang molekul polar dan molekul polar begitu ya. Itu yang dinamakan gaya tarik dipol-dipol. Kemudian kalau kita bandingkan ya, contoh misalkan ya. Jadi HCl dengan HI. Kemudian masanya kita hitung nomor masanya itu 1 ditambah 35,5. Nah, ini dilihat dari nomor massa. Kemudian massa dari HI adalah 1 ditambah 127, totalnya 128. Ininya 36,5 ya. Nah, sesama gaya tarik menariknya dipol-dipol, HCl juga polar, HI juga polar. Tapi kita mau bandingkan mereka. Perbedaannya terletak di beratnya. Di sini titik didihnya untuk HCl itu 188,1 Kelvin dan di sini titik didihnya adalah 237,8 Kelvin. Nah, tentunya di sini yang lebih besar itu adalah yang HI. Alasan utama karena dia memiliki gaya tarik dipol-dipol lebih besar untuk HI. HI gaya tarik dipol-dipolnya lebih besar. Alasannya apa? Karena masanya dia lebih besar, gitu ya. Jadi gaya tarik menarik untuk HI adalah lebih besar. Dipol-dipol lebih besar. Karena apa? Karena masanya lebih besar. Karena kalau berat pasti perlu energi untuk katakan dia membuat bergerak, gitu ya. Oke, saya cek apakah ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan. Pak, apakah benar kalau polarisabilitasnya lebih besar, dipol terimbas lebih kuat dari dipol sesaat?
dan titik didih tinggi. Mengenai dipol terimbas dan dipol sesaat, ini memiliki kurang lebih molekul yang sama ya. Jadi maksudnya yang lebih kuat itu adalah mengacu kepada yang kita compare, yang kita mau bedakan. Jadi untuk yang tadi, antara molekul yang lebih panjang dan molekul yang berbentuk bola, molekul yang berbentuk bola itu memiliki dipol terimbas dan dipol sesaat. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah yang panjang. Untuk yang panjang, polarisabilitasnya betul lebih besar, gitu ya. Polarisabilitas besar. Ketika polarisabilitas besar, dia memiliki gaya tarik yang namanya dipol sesaat dipol terimbas itu, ya. Gaya tarik dipol sesaat dipol terimbas itu lebih besar. Ya, dia mempunyai gaya tarik. Akibatnya apa? Ketika gaya tarik besar, maka titik didih tinggi. Begitu ya. Oke, semoga menjawab. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, kemudian satu lagi, bagaimana nama, jadi kalau terjadi antara molekul polar dan molekul nonpolar. Nah, untuk molekul polar contohnya bisa pakai HCl, contoh molekul nonpolar kita mau pakai CCl4. Jadi nama gaya tarik menariknya itu merupakan cerminan dari molekul-molekul yang terlibat di dalam interaksinya. Begitu ya. Kalau molekul polar dengan molekul nonpolar, ini kita namakan gaya tarik. Kalau di sini dia adalah polar, maka dia bisa membentuk, katakan dipol, kutub negatif sama kutub positif secara permanen gitu ya. Jadi gaya tariknya dipol dan dipol terimbas. Jadi molekul yang CCl4 dia membentuk dipol karena terimbas dari molekul HCl. Seperti itu ya. Jadi namanya gaya tarik dipol dengan dipol terimbas ya. Jadi kata kuncinya untuk memahami ini bahwa dipol ini adalah untuk molekul yang polar, sedangkan dipol terimbas itu untuk molekul non polar. Kalau kita lihat ke atas, ini gaya tarik dipol, ini molekul polar, dipol molekul polar. Kemudian kalau yang atas tadi, nah dipol sesaat dengan dipol sesaat. Dipol sesaat itu adalah nonpolar, dipol terimbas juga nonpolar. Ya, oke. Nanti dibaca-baca lagi, gitu ya. Jadi ini penjelasan yang untuk mengawali atau kalau sudah membaca mungkin bisa lebih jelas, ya. Jadi untuk lebih jelas nanti baca lagi bukunya. Itu di halaman 175 dan sampai dengan 179. 4 halaman ya. 4 halaman. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi?
Oke, sekarang saya coba bertanya ke Brian, coba ya. Lihat halaman, coba Brian buka halaman 177, uji pemahaman diri nomor 40. Nomor 40. Nomor 40. Sudah? Halo, Brian. Halo, Brian. Ya, Pak. Oh ya. Oke, audionya sama videonya nyalakan. Videonya nggak bisa dinyalain, Pak. Lagi rusak kameranya, Pak. Oke. Nah, sekarang 40A. Audionya dinyalakan terus, Brian. Nah, untuk yang 40A, nitrogen dan oksigen menurut Brian mana yang lebih tinggi titik didihnya? Ada nitrogen, itu N2. Silakan analisa. Kemudian oksigen, itu O2. Oksigen, Pak, jawabannya. Jawabannya oksigen. Oke, betul. Kira-kira kenapa Brian memilih oksigen? Konsentrasi lautannya makin lebih tinggi. Ulangi tadi, awalnya tadi apa? Makin tinggi konsentrasinya, makin tinggi titik didihnya. Konsentrasi dilihat dari mana kira-kira menurut Brian? Dari ml-nya. MR-nya, oke. Nah, oke, MR-nya tinggi. Iya. Oke, ada lagi? Udah. Udah, oke. Ya, setuju. Berarti untuk yang mungkin bahasanya bukan konsentrasi, tapi massa gitu ya, massanya lebih tinggi. Jadi kalau massanya lebih tinggi, maka dia memiliki titik didih yang tinggi ya. Jadi ini termasuk molekul N2 dan O2, dia termasuk molekul nonpolar. Gitu ya, molekul nonpolar. Jadi N2 gambarnya gini, kemudian O2 gambarnya gini gitu ya. Molekulnya. Jadi kita lihat strukturnya, dia nonpolar. Oke, satu lagi coba. Minta video, coba video. Ya, Pak. Iya. Di apa? Coba audio videonya di onin. Lihat halaman 179 nomor 42. Sekarang kita bandingkan yaitu untuk yang C. Kira-kira mana yang lebih tinggi menurut Vidal? Audionya di-on-kan aja. Kalau C, di situ ada nitrogen,
kemudian ada karbon dioksida, monoksida ya, karbon monoksida. Menurut Fidel kira-kira yang mana? Bentar, Pak. Iya, ini N2 dan ini adalah CO. Titik di mana yang lebih tinggi? Karbon monoksida, Pak. Kira-kira alasannya kenapa memilih karbon monoksida? Eh, apa ya? Kalau saya gambar strukturnya seperti ini, kemudian kalau CO kurang lebih Soalnya kalau konektifannya semakin kuat ikatnya. sorry, saya gedein speaker saya. Ulangi, sorry. Soalnya ikatannya semakin kuat. Ikatannya semakin kuat. Siapa yang lebih kuat? Si CO. CO. Oke. Ada lagi yang kepikir? Udah, Pak. Itu aja. Ya, oke. Thank you, Vidal. Tadi ada muncul istilah mengenai ikatan, begitu ya. Jadi ikatan lebih kuat. Jadi hati-hati untuk mengenai yang ini, kita nggak berbicara mengenai ikatan, begitu ya. Kalau ikatan itu terjadi antar di dalam atom-atom di dalam satu molekul. Jadi yang di dalam satu molekul ada ikatan. Nah, titik didihnya betul lebih tinggi, titik didih CO lebih tinggi, gitu ya. Nah, kita mau lihat jumlah nomor masanya. Jadi nomor masanya 14 tambah 14, 28. Yang ini 12 ditambah 16 adalah 28. Yang menjadi penyebab adalah molekul yang N2 itu adalah non-polar. Kemudian kalau yang saya lingkari ungu itu adalah molekul polar. Jadi polar itu menyebabkan interaksinya antar molekul. Jadi yang terjadi itu antar molekul C O dengan CO juga. Jadi ini kutub negatif, ini kutub positif, interaksinya terjadi di sini. Jadi interaksi yang terjadi dipol-dipol gitu ya, gaya tarik dipol-dipol. Sedangkan kalau yang non polar itu adalah gaya tarik dipol sesaat, dipol terimbas. Seperti itu ya. Jadi alasannya karena dia molekul CO-nya adalah molekul polar seperti itu. Oke, sampai ada pertanyaan dulu nggak? Oke, nggak ada lagi. Oke, nah ini isobutana, butana. Oke, ada nanyain butana. Oke, nanti butana ini akan dipelajari di kelas 11. Yang namanya butana, dia itu C-nya 4. 1, 2, 3, 4 dilengkapi sama H ya. Kemudian isobutana itu molekulnya adalah CC seperti ini ya, ada 4. Jadi butana itu adalah 4 karbon mewakili 4 karbon. Nanti lebih detail dipelajari waktu kelas 11. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kemudian untuk yang bab 3 itu nanti akan ada kuisnya, akan ada penugasan. Nanti kalian membetulkan dari bab 3-nya. Nanti nggak tahu Fidel yang kosong hari apa ya. Nanti penugasan nanti bukan hari Senin Selasa, nggak apa-apa. Oke, paling itu aja. Nanti hari ini akan ada ini ya, apa namanya, wali kelas ya. Nanti kita, saya sama Fidel nanti akan ini ya, japri ya. Oke, sampai di sini dulu. Silakan absen. Pelajaran kita selesai sampai di sini dulu. Bye bye. Makasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama. Makasih, Pak. Iya. Makasih, Pak. Iya, Makasih, sama-sama. Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama.
Makasih, Pak. Sama-sama.